Ada hamba Tuhan cerita, saya tidak bisa nyebut nama lah, tapi ada seorang gembala, saya dengar karena tidak langsung saya dengar dari beliau ya. Dia pernah diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa jemaatnya yang masuk surga itu sedikit. Dan saya dengar sejak hari itu ada pertobatan massal di gereja. Saya nggak tahu kelanjutannya, tapi ini cukup mengagetkan. Dia sendiri shock melihat ternyata dalam jemaat yang begitu banyak, hanya sedikit yang masuk kerajaan surga. Kenapa kok bisa begitu ya? Coba mari kita lihat sisi lain, saudara. Sisi lain dari Tuhan kita. Dengan ini saya harap kita hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa, saudara? Api yang menghanguskan, consuming fire. Nah, perhatikan, Alkitab ini mengajar kepada kita mesti beribadah kepada Allah, bukan menurut cara kita. Ya, perhatikan ini. Alkitab berkata, menurut cara yang apa? Berkenan kepadanya. Ini kurang diperhatikan. Seringkali kita melakukan ibadah kita dengan cara yang sesuai dengan selera kita. Tapi yang Tuhan mau, kita beribadah, caranya pun harus sesuai dan berkenan kepadanya. Dikatakan dengan hormat dan takut. Nah, ini bagian yang seringkali diabaikan orang percaya. Kita mendengar begitu banyak berita tentang anugerah, tentang grace. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, Dia menjawab doa kita, Dia Tuhan yang memberikan mujizat, Dia Tuhan penyembuh kita. 7 langkah mendapatkan berkat terbesar, 18 langkah mendapatkan harta terpendam, segala macam ya. Kita mendengar semua yang luar biasa. Itu betul juga mungkin. Tapi kalau Anda perhatikan, itu hanya satu bagian yang kalau kita overemphasize, terlalu ditekankan berlebihan di situnya, kita melupakan sisi yang lain. Bahwa istilahnya itu ada sisi Allah yang menunjukkan kasih yang sempurna. Jangan lupa ada sisi murka Tuhan yang jarang disentuh oleh orang percaya. Nah, Ibrani ini memperingatkan kepada kita mesti beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dikatakan dengan hormat dan takut. Kenapa bisa begitu? Sebab Alkitab mengatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Anda menjumpai fakta ini. Tuhan itu seperti api. Dan api itu punya 2 akibat. Akibat yang menghidupkan atau akibat yang apa? Mematikan. Anda setiap hari kan butuh api. Kita butuh api setiap hari. Anda masak apapun, Anda perlu api di situ. Itu merupakan fungsi api yang memberi kehidupan. Kalau matahari itu dihilangkan hari ini, dunia kita beku. Tidak akan ada lagi kehidupan di dalamnya. Tapi kita mengerti bahwa api yang sama, yang memberikan kehidupan, itu bisa mematikan, bisa menghanguskan, bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya tunjukkan beberapa ayat, di mana 2 sisi api ini ada dalam firman Tuhan. Mari lihat akan bagian positifnya. Dia api yang luar biasa. Baca dengan saya Yesaya 48. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48. Lihat pada ayat yang ke-10. Ini hebatnya api Tuhan yang luar biasa. Yesaya 48. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Ada gambaran tentang sesuatu yang indah di sini. Bagaimana api Tuhan memurnikan kita. Nah, wujudnya seperti apa? Lihat sama-sama. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam apa? Dapur kesengsaraan. Dapurnya itu dapur kesengsaraan. Dulu kalau orang memurnikan logam mulia, baik itu emas ataupun perak, dengan cara apa? Dibakar sepanas-panasnya. Ketika dibakar, itu sangannya atau kotorannya akan mulai terangkat naik. Lalu tukang emas akan mencedok kotoran dan membuangnya.
Semakin panas, semakin kotoran yang di bawahnya akan keluar, dicedok dan kemudian dibuang. Itu zaman dulu ketika orang memurnikan akan logam mulia yang dia miliki. Nah, Tuhan berkata, aku memurnikan engkau dan aku menguji hidupmu dengan dapur kesengsaraan. Itu api Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia, apinya tidak menghancurkan kita, tapi apinya memurnikan kita. Nah, lihat sekarang sisi yang lain. Bagaimana kalau kita datang ke Dia dengan sikap hati yang salah dan dengan hati yang tidak berkenan di depan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, coba lihat Imamat pasal yang ke-10. Kitab Imamat pasal yang ke-10, ada sebuah peristiwa yang tragis terjadi. Lihat Imamat pasal 10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Imamat 10 ayat yang pertama, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Lihat ya, semua yang tidak diperintahkan Tuhan, itu seperti api asing. Nanti kita lihat lagi. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kalau Anda perhatikan lagi ayat ini, mereka membubuhkan api asing, dan disambar Tuhan, dan dia mati. Ini memang menarik, saudara. Kalau Anda perhatikan dalam Perjanjian Baru, hal yang sama muncul. Contoh begini, setiap kali Anda terima perjamuan kudus, saya mau katakan kepada saudara, saya mau tanya, itu berkat atau kutuk, saudara? Hah? Berkat atau kutuk? Hah? Sebenarnya berkat. Tapi kenyataannya berkat atau kutuk? Bisa berkat, bisa kutuk. Berkatnya, Alkitab berkata, cawannya aja namanya the cup of blessing. Kutuknya adalah, kalau engkau makan tubuh Tuhan dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, ya kan? Anda seenaknya, saudara bisa sakit, bahkan apa? Mati. Barang yang sama, bisa punya dua sisi. Sisi berkat, sisi kutuk. Sisi kasihnya, dan sisi murkanya. Nah, ini yang kita mesti perhatikan dengan baik. Karena banyak anak Tuhan terlalu overemphasize dalam hidupnya kepada sisi kebaikan Tuhan yang memang saya tahu itu dominan sekali. Dan tentu sangat kita harapkan mujizat dalam hidup kita, berkat yang luar biasa, anugerah yang hebat. Saya aminkan semuanya. Tapi kalau Anda tidak memperhatikan sisi yang lain, saudara bisa mempermainkan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya apa? Dipermainkan. Kok bisa dipermainkan, Pak? Bisa. Dan kita paling pintar mempermainkan Tuhan sebetulnya. Dengan segala trik, dengan segala cara. Sebetulnya kita mau curi sesuatu yang miliknya dia dan bukan milik kita. Bahkan lewat yang namanya pelayanan, semua bilang, untuk Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan. Dan apakah Tuhan tidak mengerti itu? Tuhan mengerti. Tapi dia akan panjang sabar. Tapi tetap ada batasnya, saudara. Ini sisi yang Anda dan saya harus perhatikan. Di dalam Perjanjian Lama kita mendengar kenyataan Daud misalnya. Ya, perhatikan. Ibadah harus caranya berkenan. Daud membawa pulang tabut Tuhan. Itu kan bagus tuh. Terlantar di padang belantara, dia berkata, bawa pulang, kembali ke rumah Allah. Itu kan bagus kan? Caranya salah. Dia pakai caranya orang Filistin. Dia buatin kereta baru. Membuat usaha disambar Tuhan dan mati. Ya kan? Di Perjanjian Baru, jangan lupa, Ananias dan Safira datang untuk ngasih apa? Persembahan.
Saya senang Tuhan tidak seperti pendeta-pendeta akhir zaman, yang asal orang datang bawa persembahan, haleluya. Tuhan tidak, saudara. Dia berkata, ini nipu gua ini. Terus Tuhan berkata, persingkat waktunya. Kapan Tuhan? Sekarang, cabut aja. Mati. Bawa persembahan, saudara. Anda kalau memberi persembahan, ingin diterima kasihnya? Tidak. Really? Seringkali memberi itu dengan sambil ada benangnya. Ya toh? Seperti dilepas kepalanya, dipegang ekornya toh. Untuk apa ini uang? Pak Pendeta, rapat keuangan kapan? Saya kan nyumbang 5 juta. Ingin ikut dong mendengarkan. Uang saya dikemanain ini? Itu kan manusia kita. Belum yang 50 miliar, saudara. Anda bisa ngerti? Berapa banyak orang Kristen, setiap kali dia ingin memberi sesuatu, dia expect ada penghargaan untuk dirinya. Ya tak? Ada yang terang-terangan vulgar, ada. Ada yang tidak mau terang-terangan, tapi nyata sekali. Dengan trik yang begitu hebat. Ya tak? Contoh nih. Misalnya nih, ada seorang pendeta dan saya nyumbang dia. Saya berkata, Pak Pendeta ini saya sumbang Bapak 2 juta. Lalu kemudian saya bisa berkata gini, ayo Bapak bersaksi dong. Dia luar biasa bersaksi, Pak. Kenapa saya dorong dia bersaksi? Supaya cerita, saya nyumbang dia 2 juta. Saya pinjam mulutnya untuk kemuliaan saya. Dia bilang, haleluya, Yesus mulia. Sambil berkata dalam hati, gua ikut mulia, katanya. Berapa banyak orang hatinya seperti itu. Dan selama ini kita pikir, oh tidak masalah. Itu baik kok. Tapi kalau Anda perhatikan di seluruh Alkitab ini, saudara akan melihat fakta-fakta seperti itu. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, saya tunjukkan beberapa konsekuensi yang bisa muncul ketika orang datang ke Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, datang dalam hadiratnya, melakukan banyak hal sepertinya bagi dia, tapi hatinya tidak melekat ke dia. Ada beberapa hal yang terjadi, saudara. Yang pertama memang tadi ya, langsung kena akibatnya. Ananias Safira, boom, mati. Sekarang kan jarang. Hampir tidak pernah dengar toh. Orang hari ini kalau memberi persembahan, saya ketemu satu orang, dia berkata pada saya, ya ini pendeta-pendeta kami juga kalau memberi perpuluhan ngutang, Pak. Oh begitu ya, oh makanya jemaatnya begitu semua. Iya katanya, ngutang. Jadi ngutang. Tapi kalau dimiwat, beri perpuluhan. Dia sendiri ngutang, saudara. Dan tidak mati. Tetap hidup sampai sekarang. Bahkan panjang umurnya. Lalu kita berkata, oh Tuhan sudah menyesal. Dia libas Ananias Safira sekali. Nyesel dia. Tidak akan lagi katanya. Mana ada ayatnya? Itu karena kebaikan Tuhan. Mungkin dia berkata, wah lah kok semua begini ya. Bisa mati semua nih seluruh gereja. Mungkin, saudara. Kecuali yang hadir di sini, toh. Amen? Anda cukup jujur dengan tidak mengaminkan itu. Tapi lihat ada sisi lain yang Anda mesti perhatikan. Lihat sama-sama ya, kita masih banyak waktu. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya tunjukkan sesuatu di sini. Lihat mulai ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 3, lihat pada ayat yang ke-12. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari
dalam api. Nah, ini ada tipe pertama yang akan dihadapi. Sepertinya tanda petik ya, dibiarkan. Tapi akan tiba hari Tuhan, di mana api pengujian akan muncul, dan membuktikan sebetulnya Anda dibangun dengan bahan apa. Kalau kita dibangun dengan bahan yang logam mulia yang tahan api, itu akan muncul tambah murni, tambah murni, tambah murni. Tapi kalau dibangun dengan bahan yang gampang hancur, ini yang membuat banyak orang kaget, saudara. Orang yang aktif melayani, giatnya luar biasa. Kena problem sekali aja, habis. Sudah tidak Tuhan-Tuhanan segala. Yang penting cari selamat masing-masing. Haleluya. Nyemplung ke dunia lagi. Semua yang dibangun bertahun-tahun. Makanya kalau orang menilai orang dari luarnya, saudara akan tertipu sekali. Semua itu akan diuji. Nah, saudara dan saya tidak usah menghakimi orang lain. Karena belum tentu kita juga tahan uji. Itu. Alkitab berkata, bukan yang dipuji manusia yang tahan uji, tetapi yang dipuji oleh Allah. Nah, kalau Anda cari pujian, itu sudah jelas. Engkau tidak akan tahan uji. Karena Alkitab yang berkata. Nah, kita ini baik halus maupun kasar, seringkali tergoda untuk menarik pujian orang. Karena saya beritahu, dipuji orang itu ada nikmatnya, saudara. Tapi kalau sudah terlalu banyak, Anda akan dihabisin sama orang-orang sendiri. Saya tulis di buku saya, permainan berbahaya. Saya beritahu saudara, bahayanya luar biasa. Tapi beberapa orang tidak sadar ya. Dia ingin semua pujian ditarik ke dirinya. Dan saya berkata, itu yang segera membuktikan sebetulnya. Yang kita bangun bukan dengan bahan yang tahan uji. Saya rindu semua kita pada akhirnya sampai ke garis akhir, saudara. Saya rindu itu. Karena itu caramu membangun manusia, rohmu Anda mesti perhatikan. Motivasi, sikap hatimu, Anda perhatikan dengan baik. Yakinkan dulu bahwa ini sungguh dari Tuhan. Motivasinya murni karena Allah. Bukan karena ada agenda terselubung di dalamnya. Yang manusia mungkin tidak tahu. Bahkan orang terdekat kita pun tidak tahu. Tapi Tuhan mengerti yang di dalam hati kita, saudara. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebab kalau tidak, satu hari akan diekspos. Anda akan kaget, orang lain kaget. Kenapa orang yang begitu kelihatan luar biasa, tiba-tiba hilang tak berbekas? Mungkin tidak murtad, tetap mungkin teriak ke Yesus. Menjelang saat matinya bisa berkata, ingatlah aku Tuhan, dan jangan buang aku. Firdaus aku masih ingin, kaplingku belum aku jual di sana. Lalu dia pulang, saudara. Mungkin masih bisa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa terjadi. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal 10, saya ingin tunjukkan akan perbedaan yang pernah dialami oleh Raja Saul. 1 Samuel 10 ayat 9 dan atau sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Nah, ini pertama-tama ketika dia selesai diurapi sebagai raja atas Israel. Dia diurapi Tuhan, ketika Allah mengubah hatinya, Allah mengurapi dia. Luar biasa. Ini pengalaman pertama, dia diurapi dan dia bernubuat seperti nabi. Sampai orang berkata gini, apa Saul termasuk golongan nabi? Sekian tahun berlalu, dia seorang raja yang jahat ternyata di hadapan Tuhan.
Di pasal 19, dia punya pengalaman yang mirip sama, tapi ujungnya berbeda. Roh Allah hinggap dalam hidupnya sama atau mirip sama, tapi ternyata hasilnya berbeda. Lihat pada pasal 19, ayat 23 dan 24. Kalau Anda lihat ceritanya, dia mencoba untuk menangkap Daud dan bahkan Samuel sebetulnya. Lihat ayat 23. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Kali yang pertama dia diurapi Tuhan, sungguh-sungguh dia diurapi Tuhan. Roh Allah turun ke atasnya. Tapi setelah hidupnya jahat dan tidak berkenan, kali yang kedua, dia coba hadang Samuel dan Daud. Dia dihentikan roh Allah yang sama. Dibuat kepenuhan, dan kita berkata, lihat akibatnya, roh yang sama yang memenuhi dia di pasal 10, roh yang sama hingga padanya di pasal 19, tapi ujungnya yang kedua, dia telanjang sehari semalam, geletak dan telanjang, dipermalukan orang banyak. Saudara, banyak orang kan cari pengurapan. Oh, urapi Tuhan, urapi. Saya kadang-kadang berpikir, untuk apa? Saya beritahu, saya percitakan, saya hampir mati karena urapan. Saya ikut KKR-nya Benny Hinn, saudara. Dapat tempat di depan. Dia berkata, semua hamba Tuhan, saya mau doakan pengurapan, maju ke depan. Karena saya paling depan, saya lari paling cepat. Ini panggung dari kayu, saudara. Saya nempel di sini. Tanpa saya ngerti itu, ribuan orang di belakang saya ingin dekat ke Benny Hinn. Saudara ngerti? Saya coba pakai cara paling halus. Excuse me, orang nggak dengar, saya sikut, orang nggak berasa. Gede-gede. Saya sikut idenya, goyang sedikit, ketawa aja, kerasa patah, terus begini terus. Saya bilang, gua mati ini, kamu begini-begini. Itu ribuan orang, saudara. Yang paling sakit kalau Benny Hinn di depan saya. Karena semua tertuju ke dia, dihimpit dari semua jurusan. Saya berkata, saya mau teriak, nggak ada yang dengar suara saya. Sampai saya berkata, singkirkan Benny Hinn daripadaku Tuhan. Kalau tidak hancur ini tulang saya. Nah, banyak orang senang diurapi. Wah, saya beritahu, bagus itu untuk pelayanan. Dan Allah mengerjakan itu berkali-kali dalam kehidupan kita. Tapi Saul pernah mengalami yang sama. Ini sisi yang jarang diperhatikan orang. Orang begitu banyak exciting bicara pengurapan. Orang hanya lupa satu hal. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan, saudara. Sisi ini yang harus Anda dan saya perhatikan. Roh yang sama hingga pada Saul. Pasal 10 luar biasa. 9 pasal berikutnya. Boom, dipermalukan. Ngeri. Lihat contoh berikutnya. Hakim-Hakim pasal 16. Masih di perjanjian lama. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 16. Ini kisah yang Anda sudah sering dengar, Simson dan Delila. Lihat ayat 19 lah. Di rumah Anda baca dari ayat yang keempat, bagus sekali. Jadi warning buat kita. Tapi lihat pada ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tapi rambutnya
mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah, perhatikan baik-baik. Yang dialami Simson ini sebetulnya sesuatu yang banyak anak Tuhan tidak sadar juga. Delilah, kata nama Delilah itu artinya languishing. Languish itu layu. Languishing itu gini, sesuatu yang membuat Anda jadi apa? Layu. Layu itu seketika atau bertahap, saudara? Bertahap. Waktu istri saya ulang tahun, seseorang jemaat, keluarga jemaat memberi dia bunga. Karangan bunga gitu ya, bagus sekali. Masih bunga segar. Waktu beri pertama, bagus warnanya. Terus dimasukkan di kamar, dia lihat, dia senang. Tapi beberapa hari kemudian, mulai apa? Layu. Orang Kristen, kalau Anda kena spiritnya Delilah, itu Anda ngalami proses pelayuan. Seketika, tidak kelihatan. Oh, masih segar. Seketika. Tapi pelan-pelan, pasti itu. Lama-lama makin layu, makin layu, makin layu, makin layu. Simson berpikir, aku akan seperti yang sudah-sudah. Aku akan meronta lepas. Tapi Alkitab berkata, tetapi tidak diketahuinya bahwa roh Tuhan sudah undur daripadanya. Nah, perhatikan baik-baik. Roh Kudus kalau datang, saudara, ramenya luar biasa. Kan tahu? Rame, saudara. Ya, Roh Kudus kalau turun, rame. Orang mati bangkit. Lumpuh berjalan, buta melihat. Bukan buta berjalan, lumpuh melihat. Bukan, saudara. Roh Kudus itu kalau hadir, rame. Semua orang gempar. Wush. Luar biasa. Dahsyat sekali. Jadi kalau dia datang, semua orang tahu. Roh Kudus datang. Ramenya luar biasa. Tapi setiap kali dia pergi, dia pribadi yang gentle. Dia mundur pelan-pelan. Dia bukan seperti ibu-ibu zaman sekarang. Kalau enggak. Nah, kalau ibu-ibu pergi rame kan, piring banting semua dibantingin. Tapi Roh Kudus tidak begitu. Ketika setiap kali kita mendukakan hatinya, dia diam. Makin sering engkau dukakan hatinya, setelah dia tegur, dia omongin, tetap kita bilang tidak. Karena hati manusia seringkali bebalnya luar biasa. Anda tahu dia mulai mundur. Once in a while, kadang-kadang ketika engkau berdoa, dia masih coba hadir. Tapi kadang-kadang doa kita sudah terlalu rutin. Lalu dia berkata, ayo balik ke Tuhan. Oh, tidak, aku mau ini. Dia mundur lagi. Sampai kemudian, dia sungguh-sungguh berkata, it's up to you. Terserah kamu. Nah, proses itu melayukan kita. Sebab aliran kehidupannya mulai terhenti. Kita hentikan sendiri dengan kedagingan kita. Ketika dia mulai mundur, yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia mulai mundur. Saudara, ini yang sering kali tidak diperhatikan. Kalau Anda baca itu pasal berikut yang sama, ujungnya Simson sebelum mati, tahu profesinya? Menjadi pelawak. Ya. Ini orang paling perkasa di Alkitab. Kira-kira kalau Goliat ketemu dia, Goliatnya terbirit-birit kira-kira, saudara. Serius, kalau dengan Daud dia ketawa ngecek. Kalau ketemu Simson, saudara, habis. Orang Filistin bantai sama dia. Tapi orang yang paling kuat, menjelang akhir hidupnya, dia jadi pelawak. Dan dia melawak. Dia buta, ditertawakan orang. Saat terakhir dia bertobat. Dia mesti bayar dengan nyawanya. Ingat Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya, apa saudara, dipermainkan. Jangan permainkan anugerahnya. Sekarang pertanyaannya begini. Pak, tadi gimana ya? Kok ada yang masuk neraka ini hamba-hamba Tuhan? Saudara jangan terkejut melihat itu. Karena Alkitab berkata. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang juga. Seorang pemimpin rohani,
seorang hamba Tuhan, apapun yang dia kerjakan, keputusan yang dia ambil, itu mempengaruhi orang banyak. Betul nggak? Saya sekarang ini, kalau saya khotbah mau saya sendiri, mempengaruhi saudara. Di mana-mana kalau Anda perhatikan, semua pemimpin, apapun yang dia putuskan, yang dia pikirkan, yang dia kerjakan, itu pengaruhnya kepada orang banyak. Nah, orang banyak itu siapa? Itu domba-dombanya Yesus. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Gembala Agungnya tidak pernah membiarkan domba-dombanya diperlakukan semau-maunya. Karena itulah harus dipertanggungjawabkan, saudara. Nah, seringkali kita berkata, ya pokoknya melayani Tuhan, bersemangat. Dan berkata, bersemangat apanya? Apakah engkau melakukan yang aku perintahkan, atau menurut maumu sendiri? Nah, sekarang lihat dulu Matius pasal yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama. Ini ayat sudah sering dibaca, tapi seringkali kita kurang memahami. Lihat Matius 7, mulai ayat yang ke-21. Ini perkataan Yesus sendiri, saudara. Matius 7, lihat mulai ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, Anda melakukan kehendaknya tidak? Ya, nggak tahu, Pak. Pokoknya saya senang apa, kerjain begitu. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Coba Anda bayangkan beginilah. Kalau saudara ini punya anak, Anda punya anak kembar 5 misalnya. Karena agak repot ya. Lalu saudara panggil seorang babysitter. Tolong ikut bantu rawat anak saya. Satu hari pada jam di mana mereka sudah siap untuk tidur, Anda harus menghadiri sebuah pesta pernikahan yang sangat penting, tidak mungkin Anda tinggal. Jadi terpaksa kelima babymu itu, yang kembar itu, ya, Anda harus tinggal kepada babysitternya. Lalu Anda berkata kepada si babysitter ini ya, nanti kalau ini anak-anakku ini bangun, ya, dia berkata, nyebut namanya kan panjang, anak-anakku aja supaya gampang. Anak-anakku ini bangun, ya, pertama mesti diganti ini popoknya. 2, kasih ini, susunya ini. Jangan dikasih lontong opor ya. Ini baru bayi 3 bulan, jadi kasih ini susu. Oke. Kamu, kalau kamu nanti ngerawat dia, pakai masker. Right? Gitu ya. Aku hanya pergi 1 jam saja. Aku hanya pokoknya mau store muka, lalu aku balik. Sejam aja. Sebentar lagi nanti kalau bangun, ini kamu harus buat 1 ini, 2 minumnya susunya ini, terus kemudian kamu harus seperti ini. Dan tolong, kamu kalau makan sesuatu, jangan yang terlalu tajam. Jengkol, pete jangan dimakan ya. Nanti anakku bisa muntah semua. Oke? Nah, kalau gendong, jangan dipegang kakinya di gini. Kamu caranya gini, ngerti? Ngerti Bu, karena saya dulu pernah belajar begitu katanya. Oke, baik. Ngerti ya? Ngerti. Saya bersertifikat kok Bu, bagus. Pokoknya aku enggak peduli kamu sertifikatmu apa. Pokoknya aku minta kamu ini. Oke? Anda pergi. Ini babysitter. Pokoknya kan tidak mati. Dia kan tidak tahu. Saya cari jengkol 3 minggu. Ketemu baru tadi pagi. Dimasak bibi di dapur. Si anak didiemin. Susunya terlalu encer, saudara. Harusnya 3 sendok begitu dikasih 1. Dia atur maunya sendiri. Dikasih air panasnya nggak ada. Air keran kagak tahu juga katanya. Pokoknya tidak mati. Bayangin, saudara. Apa yang akan terjadi kalau ibunya pulang? Dan sekarang saya dengar ibu-ibu pinter, saudara. Dia menyembunyikan kamera-kamera di kamar. Itu ada. Komputer dipasangin gitu. Kayak kamera. Jadi komputer dalam ruangan itu bisa monitor. Tanpa orang tahu, pembantu. Dia tahu. Begitu pulang, dia berkata, baik semua. Baik. Agak aneh, ini anak kok gelisah semua.
Ya, minum susu encer, kena bau jengkol, ya toh, dia bilang ini something is wrong. Dia kan bukan Tuhan, dia perlu komputer. Kalau Tuhan tidak perlu komputer, sudah langsung tahu dia. Dia lihat di kameranya, dia tahu semua perbuatannya. Saya mau tanya saudara, malam itu naik gaji atau dipecat? Kalau saudara sebagai orang tua saja, engkau berkata, aku percayakan ini anak-anakku kepadamu. Kenapa engkau perlakukan seperti itu? Saudara pasti bertindak kan? Karena kasihmu kepada anak-anak ini kan? Mengapa engkau tidak izinkan Tuhan buat yang sama? Makanya saya perhatikan saudara. Ini yang Anda harus perhatikan. Dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Teruskan lagi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi ini rupanya, ini penghamba-hamba Tuhan. Makanya jangan hobi jadi pendeta, saudara. Kalau bukan panggilan, cari penyakit tuh. Lihat, lihat nih. Bernubuat. Ini golongan nabi ini. Profetis. Bernubuat bagus juga sih. Dan mengusir setan demi namamu. Usir setan. Hebat. Pelepasan. Kalau saya tidak anti pelepasan, saudara. Tapi ini tergolong yang Anda juga ya, suka pelepasan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, ini orang-orang sakti zaman akhir. Tumpang tangan sembuh dalam nama Yesus. Sampai orang bilang, wah ini duplikatnya Yesus. Ya, nah? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Loh Pak, nggak dikenal Tuhan ini kok jual mahal sih Pak? Kan dikenal dong. Lihat karunia-Nya luar biasa. Karunia itu pemberian, saudara. Itu karena anugerah. Bukan jaminan atau bukti bahwa orang itu kenal Yesus secara pribadi. Apakah dia kenal Tuhan secara pribadi? Dibuktikan dari ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau Anda mau melayani, make sure Anda lakukan kehendak Bapa, saudara. Sebab kalau Anda buat yang aneh-aneh dalam hidupmu, dengan berbagai trik, permainan, segala macam yang tersembunyi, yang rugi, yang rusak adalah anak-anak dari Tuhanmu sendiri. Dan karena engkau diberi kepercayaan sebegitu besar, satu hari kau mesti bertanggungjawabkan. Terus terang, ini yang susah, saudara. Ini yang sukar. Dari pihak Tuhan, sebetulnya Dia sudah berikan semuanya. Dia mau kita kerjakan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Amen, saudara. Lihat surat Petrus sekarang. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang kedua aja. Di rumah Anda boleh baca seluruh pasal ini, indah sekali. Tapi karena waktu, mari kita batasi. Lihat dulu ayat yang kedua. Ini ada satu kalimat yang berkaitan, yang penting sekali. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan apa? Sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari apa? Keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Semua yang bisa sukarela, kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Sebetulnya orang kalau melayani, dan kita melakukannya dengan kehendak Tuhan, saudara akan menerima, akan support dan dukungan dari semua orang. Sebab kuasa Allah yang dialirkan lewat hidup saudara. Tapi kalau kita mengerjakan dengan mau kita sendiri, itu yang ujungnya bisa membawa sesuatu yang mengerikan. Ini warning, saudara. Ini warning. Saudara, doakan hamba-hamba Tuhan. Saya ini perlu didoakan. Anda tahu yang perlu didoakan, paling perlu itu pendeta hamba-hamba Tuhan. Anda kalau naik pesawat terbang, batin, yang pernah naik pesawat terbang, kan dikatakan begini, kalau sampai tekanan udaranya drop, ya toh, kan masker oksigennya keluar. Yang bawa anak, saya mau tanya,
Yang pakai orang tuanya dulu atau anaknya dulu? Hah? Benar. Kan egois. Kenapa kok begitu? Hah? Supaya bisa nolong anaknya. Jadi hamba-hamba Tuhannya didoakan dulu supaya bisa nolong anak-anaknya. Tapi seringkali hamba Tuhan merasa tidak perlu didoakan. Perlu itu. Pelepasan siapa yang perlu dulu? Hamba Tuhan. Gitu. Pertobatan hamba Tuhan. Cuman seringkali kita berkata, hamba Tuhan. Hamba kok bisa begini, saudara? Ini pemain drama yang kurang bagus lah yang menurut saya. Tapi ini serius sekali. Anda mesti doakan. Sebab kalau mereka dan kami ini sungguh-sungguh dipimpin roh Tuhan, akibatnya besar untuk pekerjaan Allah. Dan luar biasa untuk hidup domba-domba. Tapi kalau tidak, saudara, akan ada begitu banyak korban. Dan itu harus kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya pernah baca buku Kenneth Hagin. Dia malah berkata begini. Kalau ada hamba Tuhan mengerjakan sesuatu yang bukan panggilannya, dia berkata, orang ini bisa mati muda. Nggak tahan. Dia masuk di bidang yang bukan tempatnya. Dan itu membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Anda perlu doakan. Ini sesuatu yang sangat-sangat kritikal sekali. Seringkali kita menghadapi, saya beritahu saudara ya, menghadapi pendeta itu lebih susah daripada jemaat biasa. Susahnya luar biasa. Diajak ngomong apapun, aku sudah ngerti. Bertobat, sudah berlalu masanya. Bayangin, saudara. Jujur saya berkata pada saudara, tidak gampang. Anugerah Tuhan memungkinkan semuanya. Yohanes 3, Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-36. Ini ayat luar biasa. Yohanes 3 ayat yang ke-36. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh apa? Hidup yang kekal. Tapi tidak titik, saudara. Koma kan? Tetapi barang siapa apa? Tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Seringkali kan kita potong separuh kan? Percaya kepada anak, beroleh hidup kekal, titik. Tidak. Koma ini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kenapa ketidaktaatan mendatangkan murka? Mari lihat perjanjian lama, 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita akan segera selesai. Pasal 15, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Samuel pasal 15, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kita berkata, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bahasa Inggrisnya obedience, ketaatan, is more than sacrifices. Ketaatan itu lebih berarti, lebih bernilai dari semua korban. Karena banyak orang berkorban tidak dalam ketaatan. Kita berkata obedience atau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya itu lebih baik daripada korban sembelian. Obedience is more than sacrifices. Ketaatan itu lebih daripada semua korban kita. Ayat berikutnya. Sebab pendurhakaan, bahasa Inggrisnya rebellions, pemberontakan. Sebab pemberontakan adalah sama seperti apa? Dosa bertenung.
Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa pendurhakaan atau pemberontakan sama seperti dosa bertenung. Loh kok bisa Pak? Bisa. Karena begitu saudara sebagai hamba Tuhan tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, detik yang sama engkau menjadikan dirimu sebetulnya Tuhan atas umatnya. Semua yang dikerjakan bukan karena ketaatan, tapi oleh karena dia kerja maunya sendiri, akhirnya menarik orang ke arah dirinya dan bukan ke arah si pemberi perintah. Siapa itu? Tuhan sendiri. Nah, semua yang membuat hati orang terpikat ke manusia seperti orang nenung orang lain, saudara. Bertenung. Sihir. Kontrol. Arahkan ke dirinya. Semua yang mencoba menarik perhatian orang ke dirinya dan bukan ke Yesus, sebetulnya dari hati orang yang tidak mau taat dengan Tuhan. Nah ini repotnya. Seringkali orang salah konsep. Misalnya begini. Alkitab mengatakan, kasih Tuhan dengan segenap apa akal budimu misalnya. Lalu orang berkata gini, nah makanya gunakan akal budi kita. Mari kita berkreasi. Mari memikirkan yang paling baik menurut kita apa? Kan mengasihi dengan akal budi. Salah. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Melakukan segala perintahku. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan dengan akal budimu, itu artinya apa? Bukan berkreasi mikir maunya sendiri, tapi akal budimu ditundukkan pada pikiran Kristus untuk mengerjakan, melakukan yang dia perintahkan. Tapi itu konyol Pak, memang begitu Alkitab berkata. Bagi dunia itu kebodohan. Kami ada tamu dari Cina. Dia orang Hong Kong tapi tinggal di LA sudah 7 tahun. Dia cerita tentang gereja di Cina, gereja underground di Cina. Saya kalau dengar gitu ya saudara ya, kadang-kadang malu hati sendiri kita ini ya. Dan dia berkata begini, gereja Cina itu isinya orang bodoh-bodoh. Jadi menurut dunia memang bodoh. Nah terus dia bilang gini, saya ketemu seorang, pinter orangnya, sebetulnya secara dunia. Pinter, tinggal di bagian tengah di Cina, yang sedang growing, ekonominya maju sekali. Dia keluar dari kerjaan. Loh, kamu mau ngapain? Ya, aku mau nginjil. Loh, kamu kan kerja, gajinya besar. Ya, tapi hatiku tidak tahan. Setiap lihat orang nangis, tuh dengar Injil. Lah, kalau aku kerja kapan aku? Nangis terus, tidak bisa ini. Sekarang gereja-gereja di Cina itu punya visi dari Tuhan. Apa? Membawa Injil kembali ke Yerusalem. Wah, saya bilang, nah kalau mereka saya percayalah. Satu ibu ya, mertuanya dan suaminya dibunuh, ditembak. 2 kali dibuat prosesinya. Hari pertama itu cuma dikumpulkan dengan 40 penjahat, saudara. Disiapkan ditembak mati gitu. Tapi sengaja yang 2 ini walaupun dijajarkan dengan pembunuh tidak ditembak. Yang dibunuh penjahatnya. Semua geletak, tinggal berdua. Kok belum mati? Cuma dibuat ketakutan. Masukkan penjara lagi. Disiksa lagi. Suruh nyangkal Yesus. Nggak mau. Lalu kemudian hari berikutnya ditaruh lagi di tembok yang sama. Tembak mati. Lalu ini si perempuan tuh yang suaminya mati dan mertuanya mati. Diomongin sama pegawainya, petugas penjara. Mertua dan suamimu sudah kami eksekusi mati. Dan beberapa orang diberikan ini saksinya. Mereka bilang, iya, mereka sudah mati. Nangis ini perempuan. Lalu petugasnya takut dia bunuh diri. Tolong temani, jangan sampai dia bunuh diri. Dia nangis, dia nangis, dia nangis. Saudara tahu, dia nangisnya apa? Loh, aku kok tidak layak ikut mati sama-sama. Berarti imanku kurang kuat. Coba kalau aku mati sama-sama. Itu buktinya imanku kuat. Bodoh tuh saudara. Gak mati kok malah susah. Harusnya kan gak mati senang saudara. Kalau kita kan puji Tuhan tidak mati. Cari mertua lain yang lebih baik kan begitu. Luar biasa ya. Saya ngelihat. Ya, tapi saya beritahu ya, masing-masing punya kekuatan berbeda-beda.
Para pemimpin rohaninya, kalau ditanya, kamu ingin yang paling kamu takutkan apa? Uang, materi. Jadi ada orang yang kuat dalam penderitaan, tidak kuat dalam kesenangan. Ada orang yang tidak kuat dalam kesenangan, ya toh, akhirnya kan murtad. Tapi ada orang yang kuat dalam kesenangan, tidak kuat dalam penderitaan. Itu ada. Wah, kita yang kedua aja, Pak. Nah, itu karena terlalu pinter itu, saudara. Tapi saya belajar dari waktu ke waktu, saya bilang, Tuhan, kau punya anak-anak di dunia itu aneh-aneh. Jadi mari kita kerjakan yang dia mau, saudara. Amen. Ini akhir zaman. Kalau Anda perhatikan ini, Timur Tengah, apa yang saya bilang, saya baca semua, saya bilang, Tuhan, yakin saya ini. Nggak lama Tuhan pasti datang kembali. Tapi bagian kita adalah minta anugerah. Doakan hamba-hamba Tuhan, supaya anugerah Tuhan itu turun. Amen. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan suruh saya mulai gereja di Semarang. Saya pernah cerita, saya tengking suara dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya sadar saya ini bukan termasuk gembala ideal. Saya dulu berpikir seorang gembala adalah orang yang dengan sabar mendengar keluhan orang lain. Setiap hari tengokin rumah jemaat satu demi satu. Kebaktian selesai, jabat tangan sekian banyak orang sehingga pegel semua tangannya. Harus senyum senantiasa dan khotbah yang saudara-saudara. Saya merasa saya bukan orangnya. Saya berpikir itu pasti bukan suara Tuhan. Tapi Tuhan kenalkan dirinya lebih jauh. Dia tekan, dia paksa saya dalam anugerahnya. Saya akhirnya mentaati apa yang dia perintahkan. Tuhan memberkati dalam anugerah yang besar. Tapi saya tahu bahwa Tuhan beri sesuatu yang berbeda. Tuhan berkata, kamu tidak usah ngurus soal uang, dan kamu tidak usah terpaku soal proyek gedung fisik yang kamu mau bangun. Tapi Tuhan berkata begini, rawat domba-dombaku, beri makan orang miskin, perhatikan domba-dombaku. Sejak itu hati kami terus tertuju ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Memberi makan orang miskin kami telah kerjakan sekian bulan. Setiap minggu ada kira-kira 1.200 kepala keluarga yang antri beli beras dan kebutuhan lain dengan harga yang sangat murah dari warga sekitar tempat kami beribadah hari ini. Tapi bagaimana Tuhan dengan jemaat? Saya melihat Tuhan itu campur tangan luar biasa. Hari demi hari Tuhan itu tolong, minggu demi minggu Tuhan tolong. Dia beri banyak perintah, dan saya berkata, sungguh saya bilang, Tuhan, Engkau ini gembala agung yang luar biasa. Dia yang paling tahu kebutuhan anak-anaknya, lebih daripada manusia lain mengerti kebutuhan daripada domba-dombanya. Saya dengar kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu yang punya anak laki, satu-satunya yang dia punya. Anak ini ketika kecil, dari kecil sekolahnya kurang pintar, saudara. Dengan berbagai cara, dari halus sampai kasar, sampai ngawur, sampai ngaco. Mungkin orang tuanya sudah coba ajarin, dilesin, nggak bisa nyambung. Kalau belajar itu nggak bisa nyambung. Satu hari entah bagaimana dibawa ke dokter saraf, saudara. Terus di scan otaknya. Dokter coba ingin tahu kenapa sih anak ini. Ternyata kata dokter, ada saraf di otaknya itu yang tidak nyambung satu. Yang nggak nyambung, mau diomongin apapun nggak nyambung, saudara. Nggak bisa ini. Seringkali kita ini tidak ngerti ya. Orang itu dalamnya sedang mengalami pergumulan apa, saudara. Kita lebih gampang buat penghakiman kepada orang itu. Kita paksa dia berbuat seperti yang kita mau, tanpa mengerti yang dalamnya terjadi apa. Saya belajar lewat peristiwa itu. Kadang-kadang kita nuntut orang lain juga tidak bisa. Anda kan tidak tahu dalamnya sedang mengalami apa. Tapi siapa yang paling mengerti? Kita semua tahu, Yesus yang paling tahu semuanya itu. Saya masihkan satu hari, kita buat pengurapan untuk jemaat. Termasuk pelajarnya kita doakan khusus. Dan anak ini maju ke depan untuk didoakan. Mamahnya bersaksi. Sejak malam hari itu, ada seperti yang hilang pikirannya. Dan selama ini membuntukan pikirannya. Tiba-tiba hilang. Dan mendadak anak ini pintar, saudara. Rupanya disambung lagi oleh Tuhan. Amen, saudara. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Tuhan yang paling tahu keberadaan domba-dombanya. Tuhan juga tahu keadaan saudara. Kalau Anda mendengar hamba Tuhan masuk neraka, why? Sebab Tuhan tidak mau Anda diperlakukan seenaknya sendiri oleh orang lain. Karena cintanya kepada saudara. Yang Pak, aku ini cuma jemaat biasa. Itu yang membuat Allah berdiri berkata, aku tebus ini dengan nyawa dan darahku sendiri. Saudara tahu kasih Tuhan yang luar biasa.
Dia tidak pernah bisa main-main. Kalau Anda dipercayakan di dunia kepada beberapa orang digembalakan, berkata, aku mau memastikan mereka dipelihara dengan baik. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, saudara. Yesus mengasihi Anda luar biasa. Jangan pernah merasa ditinggal. Jangan pernah merasa diabaikan. Karena kasihnya begitu besar. Biarkan doa ini terus dalam hidup kita. Bahwa Tuhan, mataku ini hanya tertuju kepada-Mu, hanya kepada Yesus yang luar biasa. Amen, saudara.